Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang kali ini kita akan coba untuk membahas sedikit tentang yang namanya Big Data. Big Data ini adalah suatu teknologi untuk pengolahan data dan data analisis yang mungkin saat ini sedang ramai dibicarakan, ya. Jadi Big Data ini dapat menganalisa suatu data dalam jumlah besar dan dengan tujuan untuk mencari sesuatu kesimpulan yang tidak bisa dicari dengan menggunakan database biasa. Oke, data. Kalau kita ngomongin data nih, data itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Namun yang membedakan adalah kalau dulu data itu bentuknya adalah manual processing, menggunakan kertas, pensil, ballpoint ya, dan dicetak biasanya. Nah, mulai di abad 18 perubahan daripada menggunakan kertas itu berubah menjadi menggunakan suatu mesin cetak ya. Terus abad 19 sudah mulai dengan abad 19 pertengahan ya, sudah mulai dengan suatu bentuk aplikasi sederhana yang kalau kita berbicara ngomongin aplikasi, kita akan mulai berbicara pada era komputer generasi kedua, di mana komputer generasi kedua itu sudah mengenal yang namanya perangkat lunak. Itu sekitar tahun 1960-an. Untuk teknologi database juga dulu udah ada, namun memang kemampuannya sangat terbatas karena storage zaman dahulu itu ukurannya sangat kecil ya, secara digital, namun secara fisik dia bentuknya sangat besar. Mulai internet tahun 1985, internet udah mulai ada, itu sudah ada pengolahan data atau penyimpanan data secara online. Namun memang belum terlalu banyak digunakan secara publik atau secara umum ya, karena keterbatasan teknologi. Dan sudah ada sih waktu itu yang namanya konsep dari relational database ya. Relational database itu adalah konsep basis data yang terlahir dari konsep aljabar relasional ya. Jadi prinsip-prinsip di aljabar relasional diterapkan dalam relational database. Kalau kita belajar teori-teori dari relational database, dia akan menggunakan simbol-simbol ya dari aljabar relasional. Nah, lalu mulai di abad 20 ya hingga sekarang bertebarlah banyak ya perangkat lunak yang dibuat untuk mengolah data. Dan sistem pengolahan data zaman sekarang itu udah semakin canggih, dimulai dari pengolahan data sederhana ya menggunakan query, kemudian menggunakan non relational database ya, kemudian menggunakan statistik, dan menggunakan big data yang kita bahas hari ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah data, ini kalau kita mengacu pada 2009 ya, sebenarnya kalau referensi yang terbaru ada yang per 2020, cuman kemarin saya lupa nama situsnya apa. Waktu itu saat webinar saya pernah ditunjukkan bahwa data ya yang pasti lebih dari ini ya, yang pasti lebih dari ini. Jadi untuk data per harinya kalau di webinar kemarin itu kalau kita simpan data itu ya per hari ke dalam memory card 32 GB, maka kita membutuhkan sekitar berapa ya, 5 juta pieces ya, memory card 32 GB. Kalau nggak salah sih 5 juta pieces kalau nggak salah, atau lebih ya. Pokoknya kalau misalnya memory cardnya ditumpuk-tumpuk,
itu jaraknya adalah 12,7 kali bumi ke bulan gitu ya. Jadi banyak banget ya, kayaknya bukan 5.000 deh ya. Bukan 5 juta tapi banyak banget ya. Itu si memory card 32 GB nya. Nah itu adalah kalkulasi jumlah data per hari yang diambil dari berbagai perusahaan-perusahaan teknologi yang memang menyimpan data seperti Facebook, Google gitu ya, terus YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Ya belum lagi kalau kita ngomongin data-data yang sifatnya private, yaitu kalau kita ngomongin data yang sifatnya open ya seperti Facebook, Instagram dan lain. Artinya bisa diakses oleh banyak orang walaupun dia memang misalnya bikin akun dulu gitu ya. Dari private lebih banyak lagi ya data private ya. Kalau satu perusahaan aja kadang-kadang menyimpan data lebih dari 1 terabyte ya untuk tiap perusahaan yang mungkin sudah teknologinya maju untuk mengolah suatu data. Nah ini ada data yang dicontohkan, ini kita lihat aja tahun 2008 aja ya. Google itu mengolah 20 petabyte sehari, Facebook 2,5 petabyte, dan eBay 50 terabyte 6,5 petabyte dan seterusnya gitu ya. Kita lihat petabyte itu berarti 10 pangkat 5, banyak banget ya. Nah, kita lihat bahwa di sini data yang menyebar itu tidak hanya berupa teks, tidak hanya berupa angka, tapi ada yang gambar gitu ya, ada yang video, ada yang grafik dan sebagainya. Jadi data ini banyak banget. Tentunya kalau kita ngomongin data, suatu data itu akan berelasi dengan data yang lain. Misalnya ada data gambar yang menjelaskan bahwa ini adalah pemandangan, ya gambar gunung dan lain-lain. Lalu ada juga data teks di mana teks itu menjelaskan gunung itu. Ya. Ada juga data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan tempat wisata gunung ini per harinya. Dari data gambar, data teks, data statistik, data angka, data video, mungkin orang di Instagram merekam gunung itu gitu ya, lagi instastoryan dan seterusnya. Nah itu tuh saling terkait satu sama lain, namun bisa jadi data itu berbeda sumber datanya, tapi dia terkait ya. Nah big data ini adalah suatu teknologi di mana dia bisa menganalisa data yang ada. Tentunya kalau big data saat ini dia menggunakan open data ya, walaupun bisa ditambahin private data tapi kebanyakan menggunakan open data, dan dia akan mengolah tidak hanya teks ya, dia akan mengolah video, dia akan mengolah suara, dia akan mengolah statistik, angka dan seterusnya, dan dia akan mencari apa yang tidak bisa di handle oleh teknologi relational database biasa ya. Saat ini kalau kita ngomongin teknologi menyimpan data yang sifatnya konvensional, kita masih baru ada dua ya. Yang pertama adalah relational database, yang kedua adalah non relational database. Secara implementasi kita kenal dengan nama NoSQL ya, NoSQL. Jadi NoSQL itu adalah singkatan dari not only SQL, itu adalah non relational database. Kalau relational database kita tahu bahwa bentuk datanya adalah tabel. Kalau non relational database kita tahu bentuk datanya adalah pohon atau tree gitu ya. Nah itu store data kita kenal dua itu. Nah namun big data ini dia melebihi ekspektasi sebenarnya. Jadi banyak juga sekarang kayak Amazon, Facebook, Google itu menganalisa data untuk konsumennya itu menggunakan big data. Nah big data ini sumber datanya open. Kita tahu bahwa saat ini setiap orang itu sudah menjadi seperti penginput data ya di open data. Open data itu kita ngomongin data yang tersebar di internet ya, data yang tersebar di internet. Media digital, handphone gitu ya.
Terus teknologi-teknologi yang hampir semua orang ya itu pasti punya. Teknologi apa yang kita maksud itu adalah smartphone. Nah, banyak orang-orang yang memanfaatkan smartphone ini untuk bersosial media. Ya, tidak jarang juga orang memanfaatkan smartphone ini untuk usaha atau bisnis. Nah, disitulah letak terkumpulnya banyak data yang ada di internet. Jadi ibaratnya apa? Sekarang itu data itu user generated ya. Jadi kebanyakan memang perusahaan-perusahaan itu merubah bentuk perusahaannya menjadi user generated content ya. Artinya konten itu didatangkan bukan dari dia hanya menyediakan platformnya, namun orang yang mengisi kontennya ya. Kalau kita ngomongin e-commerce itu kan dia cuma menyediakan website, aplikasi mobile dan lain-lain, tapi yang isi kontennya adalah user gitu ya. Membayar lagi usernya gitu ya. Untuk kalau e-commerce tuh ada yang pro, ada yang apa gitu ya. Terus kita lihat YouTube, itu juga sama user generated content. Lalu Facebook, Instagram ya, sosial media seperti itu adalah user generated content-nya. Jadi banyak yang beralih ya ke dalam user generated content, dan ada layanan-layanan yang bentuknya adalah subscribe. Jadi tidak lifetime. Nah, beberapa perusahaan yang seperti itu ya, contohnya kalau kita mau database adalah Oracle, juga udah mengalihkan produknya itu menjadi lisensi-lisensi yang sifatnya layanan atau subscribe, yang kita bisa install secara on-premise, atau kita bikin server on-premise, atau kita yang menggunakan cloud ya, cloud atau on-premise. Nah, di sini big data ada 3 teori yang mendasari. Yang pertama adalah volume, yang kedua velocity, yang ketiga adalah variety. Jadi 3V ini kalau kita menonton seminar-seminar yang membahas tentang big data ini pasti membahasnya 3 ini ya, volume, velocity, dan variety. Nah, volume itu adalah kualitas atau data yang besar. Velocity itu adalah kecepatan data itu dihasilkan dan diproses. Kalau variety itu banyaknya tipe data yang dihasilkan. Nah, di sini di internet yang kita ngomongin open data tadi, artinya konten yang ada di internet itu peningkatan volume datanya, peningkatan akses data dan ketersediaan datanya. Kita lihat tadi kan, tiap hari itu Facebook berapa petabyte per hari ya, per hari itu. Kalau kita ngomongin setahun ya udah banyak banget. Lalu data yang masuk di internet itu tidak hanya berupa gambar, itu variety dan seterusnya, itu banyak banget. Jadi setiap orang itu memproduksi data, paling tidak ada bekas digital di situ ya. Nah, apa yang digunakan, apa yang mereka manfaatkan dari jejak digital ini? Yang pertama biasanya audience targeting, terus recommendation ya, dan bisa juga untuk translate kalau itu adalah produknya Google. Google Translate itu user generated content loh, jangan salah. Pertama kali Google Translate itu ada, kita bisa mengkoreksi kalau translatornya salah misalnya. Nah, kalau sekarang nggak tahu masih ada atau enggak fiturnya, kayaknya udah nggak ada lagi, tapi dia udah auto generated content dari mesin yang mereka punya, karena udah terlalu banyak kata-kata. Mereka menggunakan AI lah ya, artificial intelligence, untuk membentuk suatu translate yang cukup bagus ya. Nah, di sini big data itu volume ya, variety, dan velocity. Volume tadi memang kita lihat bahwa datanya besar banget, terabyte. Mungkin kalau seluruh dunia kita ngomongin petabyte, atau yang paling besar lagi zettabyte, itu udah final kayaknya. Kalau kita ngomongin teknologi 10 tahun kemudian ya, ini lebih luar biasa lagi. Ya, kita ngomongin tadi aja data 2009, sekarang udah 2022, artinya udah 12 tahun. Nah, kemarin itu saya lihat webinar
data itu lebih banyak sih daripada itu. Dia udah nggak ngomongin petabyte lagi, tapi udah ngomongin zettabyte ya. Jadi memang kita lihat berapa 10 pangkat berapa ya itu data. Nah, itu banyak banget tuh volume data tuh. Ya. Tanpa kita sadari, memang kan namanya juga data digital nggak kelihatan ya. Kecuali kalau kita terjemahkan data itu menjadi suatu bentuk cetak. Nah, itu mungkin jaraknya berapa kali bolak-balik matahari kayaknya kalau di kertas itu ditumpukin ya. Padahal kertas itu lebarnya cuma 1 mili lah ya, atau 0,3 mili paling paling tebal ya. Terus kita ngomongin variety jenis data tadi banyak, gambar ya, eh, suara, video dan lain-lain. Ada yang terstruktur ya, bentuk datanya jelas, ada juga yang tidak berstruktur atau yang setengah berstruktur gitu ya. Nah, itu berbagai macam data gitu ya. Kemudian ada velocity, itu tadi frekuensi munculnya data, frekuensi perubahan, frekuensi akses dan seterusnya. Itu adalah velocity. Jadi big data itu nanti akan mengakomodasikan volume, variety dan velocity. Kemudian dari 3V ini akan dibentuk suatu analisa dan kesimpulan. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada big data gitu ya. Daripada bentuk aplikasi dari big data dan bentuk pengembangannya. Ya, jadi big data itu adalah transaksi, interaksi dan observasi, ada 3. Nah, dia lihat dari sumbu X itu adalah perubahan dari variety dan kompleksitinya. Jadi banyak variasi dan kompleksiti. Kalau di atas itu sumbu Y ya, itu adalah volume. Nah, kita lihat kalau kita hanya mencontohkan aplikasi ERP sederhana saja. Bahkan sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi yang open ya untuk ERP, Enterprise Resource Planning. Di situ biasanya ada kelihatan proses detail, proses record, payment record dan seterusnya. Masih menggunakan SQL ya, artinya SQL dengan segala teknologinya. Lalu dengan bertambahnya data lagi dan meningkatnya jumlah variety and complexity data, ada aplikasi CRM, Customer Relationship Management sebagai contoh ya. Ada user segmentation ya, over detail, customer touch ya, super contact dan seterusnya. Lalu makin ke atas lagi, lebih besar lagi ke aplikasi web secara umum. Ya, ada over history, web log, ya, dynamic pricing dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah big data. Big data ini macam-macam tadi ya datanya. Termasuk ini ada sumbernya dari sensor, RFID, device dan lain-lain. Kayak misalnya Google ngambil data kita untuk menganalisa data kita tentang kemacetan. Itu kan berarti kan dia mengambil itu dari sensor ya. Sensor apa yang diambil itu adalah proximity ya, kalau nggak salah sensor gerak dari handphone. Jadi kalau geraknya lambat dan kalau gerakan lambat itu terjadi di suatu titik di mana banyak ponsel yang bertebaran itu semuanya menunjukkan gejala yang sama, yaitu gerakan lambat, itu biasanya Google Maps akan menyimpulkan oh di sini itu sedang ada kemacetan, biasanya gitu ya. Nah, itu adalah data open ya dari internet ya. Data itu ada di internet dan Google memanfaatkan itu dari user generated content tadi. Siapa yang memberikan Google data itu ya user gitu ya. Apalagi dengan merebaknya handphone yang beroperasi sistem Android, ya udah makin mendominasi gitu ya. Google bisa dengan mudah ya dalam tanda kutip itu mengambil data dari user yang menggunakan operasi sistem dia. Jadi dia membentuk suatu lingkungan atau environment. Ya memang sebagian tujuannya adalah untuk membantu, namun tujuan lainnya ya bisnis sih gitu ya. Udah besar itu bisnisnya. Nah, macam-macam di sini ada macam-macam ya. Jadi big data itu dari GPS, dari sensor, dari video, gambar dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya. Banyak banget udah
volume, variety, dan velocity yang dihasilkan dari internet, yang kita semua tahu bahwa itu akan berkembang setiap tahunnya, ya, antara volume, variety, dan velocity. Mungkin kalau kita ngomongin big data ya masih berlaku saat ini. Kalau kita udah ngomongin 10 tahun lagi ya kita nggak tahu gitu ya. Karena big data sendiri baru diperkenalkan tuh sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Teori-teorinya berkembang di tahun 2014, kemudian teknologinya pun berkembang di tahun yang sama. Implementasi big data itu mulai dari 2014 ya kalau saya nggak salah. Teorinya udah lama sih sebenarnya, tapi penyempurnaan teorinya ada di 2014 dan dia sejalan dengan perkembangan teknologinya di tahun yang sama. Nah, prinsip big data apa? Big data tidak akan membuang data apapun. Jadi data apapun itu akan menjadi penting dan dia akan selalu dianalisa seiring dengan jalannya waktu. Nah, banyak yang bertanya nih, bagaimana misalnya datanya itu berupa hoax? Nah, dengan mengimplementasikan big data, hoax itu sebenarnya bisa ketahuan. Ya, bisa ketahuan. Karena kalau kita ngomongin data yang hoax, artinya kan data itu kalau kita bayangkan aja ya sebuah klaster, ada sebuah dunia dua dimensi nih. Di mana dua dimensi ini membahas satu topik yang sama. Itu pasti akan terbagi menjadi banyak klaster ya. Nah, ada yang data utama, ada yang menjelaskan kebenaran dan ada yang menjelaskan kebohongan misalnya. Nah, yang menjelaskan kebenaran ini pasti klasternya akan lebih besar dari yang menjelaskan kebohongan. Ya. Atau nanti kalau ada yang menjelaskan kebenaran, karena kalau kita ngomongin kebenaran itu kan tidak mutlak benar dan salah ya. Ada yang hanya 70% benar misalnya. Ada yang 60% benar dan seterusnya. Itu pasti klaster kebenaran ini akan saling beririsan. Ya. Kalau ada kebohongan itu pasti dia akan terpisah banget dengan kebenaran, biasanya gitu. Atau nanti dianalisanya ternyata benarnya hanya 10%, artinya banyak bohongnya. Nah, itu berarti kan jarak klasternya itu irisannya jauh. Jadi kalau dianalisa bentuknya kira-kira seperti itu, bahwa ada suatu topik tertentu yang bisa dibahas dan dia pasti akan menjadi banyak klaster. Ya, yang namanya berita itu kan pasti ada di internet itu yang menjelaskan berita yang benar, tapi ada juga berita yang salah. Nah, sekarang untungnya masih mendominasi itu sumber-sumber yang benar daripada sumber-sumber yang salah gitu ya. Dan biasanya sumber yang salah itu memang jarang diupload di open data biasanya gitu ya. Karena berita salah itu adalah yang sifatnya itu menyesatkan ya. Jadi kalau di-upload di internet itu cepat ketahuan dan bisa di take down, akhirnya di private gitu ya untuk sharing-sharingnya. Makanya kalau menganalisanya dari open data itu cepat sekali kelihatan bahwa ini datanya hoax. Nah, itu dengan mudah gitu ya. Nah, untuk menganalisa suatu big data, kita menggunakan suatu pengolahan data dengan menggunakan suatu software tentunya, di mana ada dua yang mekanisme cara pengolahan datanya. Yang pertama adalah berbasis batch, artinya datanya dikumpulkan dulu dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Nah, kemudian data itu dianalisa, keluar hasil. Ada juga yang mengolah datanya secara real time. Namun dengan teknologi saat ini kita ketahui bahwa mengolah secara real time itu pasti ada limitasi ya. Real time itu high computing ya, high computation, jadi komputasinya sangat tinggi. Dibutuhkan suatu teknologi. Kalau kita ngomongin teknologi, kita ngomongin hardware, software, dan brainware ya, yang harus mutakhir. Nah, ini Google
menggunakan beberapa teknologi ya untuk memanfaatkan big data. Yang pertama dia pakai Bigtable, ini buatan dia sendiri. Kemudian dia pakai MapReduce. Nah, ini adalah aplikasi MapReduce-nya Google, di mana aplikasi MapReduce ini banyak digunakan sekarang untuk menganalisa dan memanfaatkan big data. Kemudian dia menggunakan Google File System. Ya, kurang lebih ya tahun 2006. Bigtable itu 2006 itu maksudnya dia dari data warehouse dulu awalnya ya. Namanya Google Bigtable, kemudian berkembang dianalisa menggunakan MapReduce dan disimpan datanya menggunakan Google File System. Nah, Bigtable ini ya kita ngomongin Google ya, 2006 dia udah data warehouse. Datanya banyak gitu ya. Sebenarnya data warehouse sama big data itu lanjutan ya, teknologi lanjutan. Jadi yang awalnya kita ngomongin tradisional database, kemudian database itu menggunakan query, lalu kita membutuhkan suatu pengetahuan lagi, di mana pengetahuan itu harus kita gali yang memanfaatkan suatu konsep analisis ya. Maka dibentuklah suatu yang namanya big data, data warehouse ya, di mana data warehouse itu mengumpulkan data lalu menyusunnya sedemikian rupa sehingga bisa dianalisa. Lalu kemudian setelah big data, setelah data warehouse itu membutuhkan suatu teknik lain untuk menganalisa data menggunakan bukan sedikit sih, banyak dari AI ya, artificial intelligence, dan banyak dari data mining dan dari machine learning gitu ya. Maka ada yang namanya data mining. Nah, dari data mining ini mengkombinasikan statistik dan lain-lain lalu menggunakan data yang lebih bervariasi, itu baru lahir yang namanya big data gitu ya. Nah, kalau Google kita tahu 2006 juga udah menyimpan banyak sekali gambar ya, teks banyak sekali ya, karena dia salah satu mesin pencari yang paling besar dan paling banyak dipakai ya daripada kompetitornya. Nah, Google Bigtable ini sudah dipakai dari dulu untuk mengimplementasikan teknologi data warehouse ya, dan dia menggunakan AI itu udah dari dulu. Nah, produk-produk yang memanfaatkan Bigtable ini ada banyak ya dari Google, termasuk ininya dia apa mesin pencarinya dia ya, web indexnya dia, Google Analytics-nya dia, Google Finance ya. Kemudian Google Earth juga dulu menggunakan Bigtable. Google Map itu udah lama loh sebenarnya. Kalau kita ngomong Google Map dulu, yang paling terkenal itu Garmin ya. Garmin cuman berbayar, dia include dengan device. Kemudian ada Nokia Map, juga pernah ada Nokia. Yahoo juga pernah ngeluarin map, cuman Google Map ini yang paling presisi ya pada saat itu. Ya, teknologi GPS yang diterapkan di smartphone juga baru sekitar tahun 2006 ya emangnya. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu ya handphone cuman buat dipakai buat handphone dan SMS saja. Nah, lalu ada MapReduce lagi. MapReduce ya ini saya lupa gratis atau mau bayar ya, waktu itu lupa lagi. Ini untuk memproses ukuran data yang sangat besar ya. Jadi MapReduce ini biasanya dari data yang besar tadi kemudian dibuat suatu apa ya, seperti bahasanya lah ya, MapReduce ya. Data itu dibuat seperti model dan model itu yang kemudian dianalisis. Lalu ada file system di sini ya. Nah, ini salah satu yang gratis, itu namanya Hadoop untuk mengolah data warehouse. Untuk mengolah big data maksud saya. Kalau data ini suka belit-belit ya. Kalau data warehouse itu biasanya pakainya apa ya, lupa lagi ya. Untuk mengolah ekstrak, transform, dan load ya kalau data warehouse. Nah, kalau di Hadoop ini dia biasanya untuk mengolah data yang bervariasi tadi, yang banyak. Kemudian data itu akan diambil. Jadi kalau konsep pengolahan data itu jangan lupa ada data yang kita akan olah dan ada metadata biasanya. Nah, dia juga bisa mengolah metadata dari data yang ada.
Dan biasanya Hadoop ini bisa dikombinasikan dengan MapReduce tadi. Nah, gitu ya. Waktu itu saya mencoba untuk menggunakan Hadoop dengan contoh yang sederhana. Memang agak sedikit ribet ya menggunakannya si Hadoop ini. Cuman hasilnya lumayan ya. Jadi dia bisa menghasilkan suatu bebas sih kita mau hasilnya apa gitu ya. Kita mau menghasilkan apa dari situ tergantung dari apa tujuan yang ingin kita capai dari data itu. Ya kalau contohnya tadi misalnya kita ngambil datanya dari GPS. Misalnya kita mau untuk tracking aplikasi tracking pengiriman barang itu juga bisa tuh pakai Apache Hadoop ya. Apache adalah salah satu perusahaan yang open source ya. Kalau kita ngomongin XAMPP juga itu adalah Apache. Nah ini keunggulannya sederhana walaupun agak ribet konfigurasinya, lalu fleksibel, handal dan anti gagal. Gagal juga sih waktu itu. Maksudnya secara umum kayaknya ya anti gagal ini ya. Nah big data juga dihubungkan dengan tradisional BI atau business intelligence. Jadi beberapa teori atau ilmu yang mengembangkan daripada teknologi data mining digunakan untuk menganalisa pasar atau digunakan untuk bisnis itu adalah bagian daripada business intelligence. Business intelligence itu secara singkat aja ya pengertian orang awam dia adalah bisnis digabungkan dengan AI gitulah kira-kira, jadi business intelligence. Nah memang kalau big data ini lebih sekedar daripada ngomongin masalah bisnis aja, dia ngomongin masalah segala-galanya. Artinya ruang lingkupnya big data ini akan lebih luas daripada BI. Kalau BI itu hanya terbatas saja. Dan BI itu tidak bisa mengolah data yang bentuknya gambar ya, lagu, video dan lain sebagainya. Cuman kalau nggak salah sekarang ada ya yang BI memanfaatkan big data ya, makanya di sini dia bilang adalah big data versus traditional BI ya, tradisional. Kalau yang modern ya, kalau kita ngomongin kebalikan dari kata tradisional adalah modern BI. Nah modern BI itu sudah memanfaatkan big data. Untuk big data sendiri researchnya itu tidak terlalu menarik karena dia kebanyakan sudah mengimplementasikan ya. Jadi implementasi kebanyakan menggunakan Apache Hadoop dan tools yang lain. Jadi toolsnya itu banyak kalau sekarang untuk big data. Nah dari big data ini memang kebanyakan dimanfaatkan untuk bisnis. Artinya bisnis yang memanfaatkan big data itu tentulah bisnis yang akan berkembang nantinya. Kita ngomongin bisnis ya, bisnis dalam pengertian orang umum ya, kita nggak ngomongin trading kriptoan ya, itu nggak jelas. Kita ngomongin the real business. Kita tahu bahwa bisnis itu kalau perusahaan-perusahaan seperti IKEA gitu ya, perusahaan-perusahaan seperti Ace, perusahaan seperti supermarket, Indomaret, ya Alfamart dan lain-lain itu adalah perusahaan yang sudah memanfaatkan big data di mana dia pakai untuk kebutuhan bisnisnya macam-macam. Dia pakai untuk bagaimana logistik, bagaimana aset, bagaimana ke customer dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana cara perlakuan big company ya terhadap para usernya itu kan pasti udah bagus banget. Nah, teknologi-teknologi ini digunakan itu untuk meningkatkan pelayanan. Ya, jadi mereka memanfaatkan big data ini sebagai investasi sebenarnya. Ya. Jadi operasional sekaligus investasi. Memang implementasinya lumayan, ya lumayan. Tapi ya tadi, ya semuanya user generated content, gitu ya. Jadi bisa di tracking dengan baik lah ya. Nah di big data ini juga kalau untuk tradisional BI-nya kita kenal sebagai decision support system, itu tradisional BI ya. Banyak yang kita gunakan di decision support system seperti metode-metode Topsys ya, AHP dan lain-lain. Nah dengan menggunakan big data kita bisa mengolah data yang lebih bervariasi lagi ya. Kalau kita ngomongin AHP, Topsys dan lain-lain, kita ngomongin data yang bentuknya teks lagi gitu ya, numeric lagi itu aja
Nah, di sini banyak ya bisnis yang dimanfaatkan, big data yang dimanfaatkan untuk bisnis, dan itu memang menjadi solusi untuk tiap-tiap circular bisnis ya. Tadi kan kita contohin mulai dari ERP, CRM dan seterusnya. Nah, ERP, CRM itu kan kita ngomongin masih tradisional bisnis proses lah ya untuk menangani customer. Itu CRM ya, Customer Relationship Management ya, atau ERP untuk aplikasi bisnis secara keseluruhan. Ya, ya ERP itu kan kita ngomongin pembayaran, penggajian karyawan, pengolahan ini, pengolahan itu tuh semua ada di ERP. Nah, namun itu datanya masih tradisional, teks lagi, numbrik lagi. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang udah menggunakan big data banyak banget ya, udah banyak banget yang pakai gitu ya. Ini dan nama-nama aplikasi juga ada gitu ya. Jangan heran kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini lebih cepat berkembang gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, bisa kita katakan kompetitor kalau tidak menyusul itu akan kesulitan untuk menyusul para perusahaan-perusahaan besar yang udah mengimplementasikan big data. Ya, secara teknis big data itu sebenarnya karena kita menggunakan aplikasi jadi artinya data itu udah tersedia di internet, jadi sifatnya crawling aja, tidak perlu kita simpan datanya itu di hard disk offline ya, crawling data aja. Nanti dia jalan sendiri gitu ya. Cuman yang ribet itu adalah konfigurasinya. Karena kita harus familiar dulu dengan menu-menunya dan teori-teori yang menjelaskan menu itu dalam data warehouse kita juga harus tahu gitu ya. Itu aja sih kesulitannya gitu ya. Tapi implementasinya enggak. Lalu ini mungkin hardware-nya yang harus bagus. Nah, di sini kita membicarakan beberapa etika juga di big data. Jadi big data itu sayangnya gitu ya. Privacy itu agak-agak gimana ya? Setengah terbuka kalau kita ngomongin big data, makanya dia bilangnya privacy isn't dead di sini. Jadi kata privasi ini berubah maknanya. Jadi dia bilang bahwa private atau privacy itu tidak berarti rahasia, gitu ya. Tapi privacy itu adalah apa ya? Bagaimana cara data itu disimpan, bagaimana cara menggunakannya dan apa retensinya. Itu sekarang yang dinamakan dengan privacy. Kemudian kalau di sini tetap kalau kita berbagi informasi, dia tidak menghilangkan nilai kerahasiaan dari informasi itu ya. Tapi kayaknya ini tidak berlaku ya dalam internet ya, karena kadang-kadang kalau kita mengakses sosial media itu banyak informasi yang harusnya rahasia tersebar di situ gitu ya. Namun di big data itu sebenarnya ya dia tetap ya kalau ada informasi yang tidak ingin dibagikan ya dia tidak akan memproses itu. Ya, kita ngomongin tadi open data tadi ya. Jadi open itu artinya saya punya identitas nih. Kalau saya nyebarin identitas saya di internet berarti saya harus menganggap itu adalah open data. Jadi boleh diakses. Tapi secara etika big data tidak akan mengakses data yang tidak kita izinkan sekalipun itu berada di internet ya. Makanya beberapa perusahaan besar itu ada kebijakan privasinya dan itu coba dibaca dulu. Kadang-kadang orang itu next aja pas baca kebijakan privasinya itu ternyata ya yang kayak tadi gitu ya. Ada yang sifatnya gimana ya, privasi tapi menjelaskannya panjang lebar ya, bukan berarti privacy itu rahasia banget. Ada juga yang dilonggarkan sedemikian rupa lah ya, itu tergantung dari term and condition perusahaan teknologi masing-masing. Nah, terus etika big data juga, big data itu membutuhkan transparansi. Jadi kalau big data itu tidak bisa memproses yang data hoax tadi ya, jadi dia butuh transparansi data juga. Dan kalau ternyata ada data sekunder yang masuk, itu dia juga akan mempengaruhi hasil prediksi dan kesimpulannya juga. Jadi
hasil yang didapat dari big data itu sangat fleksibel ya, tergantung dari data apa yang akan diolah. Jadi data-data sekunder, data-data yang sekunder itu ibaratnya data pendukung, itu juga akan dipertimbangkan untuk dianalisa ya, tidak hanya main data doang. Oke, jadi seperti itu ya, big data dan bagaimana pemanfaatannya. Tadi kita banyak ngomongin pemanfaatannya di dunia bisnis, karena memang kebanyakan big data itu dimanfaatinnya untuk bisnis ya. Itu aja mungkin ya pembahasan kita tentang big data, pengenalan big data pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.